Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutiara Adanti dari kelas Psikologi 20A dengan nomor induk mahasiswa 0603520027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang panic attack. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang foto voice yang sudah saya buat. Saya mengambil tema gangguan psikologi dengan topik panic attack. Oke, jadi saya mengambil foto seseorang yang tiba-tiba terkena serangan panik di tengah kemacetan. Menurut saya, timbulnya serangan panik di saat kemacetan merupakan hal yang wajar untuk seseorang yang memang mengidap serangan panik tersebut. Mungkin karena seseorang itu takut akan kemacetan, seseorang itu berpikir di saat mengalami kemacetan ia akan ditimpa bahaya, musibah, ataupun yang lainnya. Sehingga ia tidak bisa mengontrol panik yang dirasakannya itu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang topik yang saya ambil, yaitu panic attack. Berdasarkan buku psikologi Weta Fries Gary edisi ke-11 jilid 2, gangguan panik atau panic attack adalah suatu situasi di mana seseorang mengalami serangan rasa takut atau kepanikan yang intens. Seringkali diikuti oleh munculnya perasaan akan terjadi kemalangan atau kematian. Serangan panik ini dapat berlangsung selama beberapa menit hingga beberapa jam. Simptom-simptom yang dimiliki gangguan ini meliputi gemetar, pusing, rasa sakit atau tidak nyaman di bagian dada, peningkatan detak jantung, merasa tidak nyata, rasa panas dan dingin yang bergantian, berkeringat, dan sebagai hasil dari semua reaksi fisik tersebut, ketakutan akan kematian, ketakutan menjadi tidak waras, atau kehilangan kendali. Banyak penderita gangguan panik ketakutan karena mereka menganggap mereka mengalami serangan jantung. Meskipun serangan panik sepertinya muncul begitu saja, tetapi serangan panik biasanya muncul sebagai akibat dari stres, emosi yang berlangsung untuk waktu yang lama, kekhawatiran spesifik, atau pengalaman menakutkan. Perbedaan utama di antara individu yang mengalami gangguan panik dan dengan mereka yang tidak memiliki gangguan panik terdapat pada cara mereka menginterpretasikan reaksi tubuh mereka. Individu sehat yang sewaktu-waktu mengalami serangan panik akan menganggap reaksi tubuh mereka sebagai akibat dari terjadinya suatu krisis atau suatu periode stres. Seperti halnya penyakit migrain yang dialami sebagian besar orang. Namun, individu yang mengembangkan gangguan panik akan menganggap serangan panik sebagai tanda adanya suatu penyakit atau tanda bahwa mereka akan meninggal. Kemudian, mereka mulai menjalani hidup mereka dengan sangat berhati-hati dan berusaha menghindari serangan panik di masa depan. Selanjutnya, berdasarkan arsip artikel di web Buletin Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara yang ditulis oleh Chris Hervina Rani Lidiawati, masa-masa di tengah mewabahnya virus corona ini banyak yang mengeluhkan mengalami kecemasan dan kesepian. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat yang memanfaatkan layanan telekonseling yang diselenggarakan Himpunan Psikologi Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Klinis. Telekonseling dari hari Senin hingga Jumat, dari pagi hingga malam tak henti-hentinya melayani mereka yang sedang mengalami ketidakstabilan dalam emosi. Beberapa orang juga mengalami panic attack yang mungkin selama ini bisa terkendalikan lewat kesibukan kerja. Namun, dikarenakan kondisi sendiri dan tidak ada teman-teman di sekitar, banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul sehingga memicu terjadinya serangan panik atau panic attack. Panic attack adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketakutan yang intens atau perasaan yang tidak nyaman disertai 4 atau lebih dari gejala-gejala sebagai berikut ini, yaitu jantung berdebar, berkeringat, gemetar, sesak nafas, perasaan tersedak, sakit dada, mual, merasa pusing dan bahkan hilang kendali seperti mau mati rasanya. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengurangi rasa cemas akibat pandemik virus corona. Salah satunya adalah dengan membuat emosi kita tetap stabil sehingga agar kita dapat berpikir secara jernih dalam kondisi tenang dan bukan panik. Lalu, jika serangan panik terjadi secara berulang-ulang, maka itu bisa disebut sebagai gangguan panik. Karena, berdasarkan Medical Profession Journal of Universitas Lampung, gangguan panik merupakan suatu permasalahan kesehatan masyarakat. Gangguan panik merupakan suatu pengalaman serangan panik yang tidak diharapkan yang diikuti oleh ketakutan yang menetap tentang kemungkinan berulangnya serangan atau perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat dari serangan tersebut. Prevalensi dalam kehidupan, gangguan panik pada kisaran 1 hingga 4% populasi
Sedangkan serangan panik pada kisaran 3 hingga 6%. Wanita 2 hingga 3 kali lipat lebih banyak menderita gangguan ini dibanding laki-laki. Gangguan panik bisa terjadi kapan saja sepanjang hidup. Onset tertinggi pada usia pada kisaran 20-an. Ditandai dengan episode serangan cemas tiba-tiba, terus-menerus, sesak nafas, disertai perasaan akan datangnya bahaya, serta ketakutan akan kehilangan kontrol atau menjadi gila. Bila tidak diobati, beresiko terjadinya ide bunuh diri dan percobaan bunuh diri. Gangguan panik ditunjukkan oleh adanya episode kecemasan yang sangat kuat, durasinya pendek, berulang, dan tidak dapat diprediksi, yang diikuti oleh manifestasi klinis yang khas. Gangguan panik tanpa atau dengan agorafobia diatasi dengan terapi psikofarmaka dan psikoterapi. Sekian penjelasan materi tentang panic attack yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.